kecelakaan tunggal ataupun kecelakaan ganda, maka sudah dipastikan kita dijamin di dalam program asuransi jaminan sosial, baik itu yang di-cover oleh PT Jasara Harja dalam kecelakaan ganda, ataupun kecelakaan tunggal yang di-cover oleh BPJS Kesehatan. Di dalam kecelakaan ganda sendiri pun itu hanya ditanggung dengan batas limit tertentu. Di saat limit itu sudah tercapai, maka akan ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Maka sangat erat dan sangat penting kepesertaan JKN KIS bagi seluruh pengguna kendaraan bermotor, baik itu roda 4 ataupun roda 2. BPJS Kesehatan juga ada memberikan sebuah kemudahan melalui Pandawa, yaitu pelayanan administrasi melalui WhatsApp. Kemudian ada juga aplikasi mobil JKN bagi yang mau daftar secara mandiri sesuai dengan hak, kelas, dan kemampuannya. Dan ada mall pelayanan publik di Kota Banda Aceh dan di Kabupaten Aceh Besar untuk proses transaksi, dan juga ada kantor BPJS Kesehatan. Jadi ada beberapa tempat yang bisa diakses oleh Instruksi Perpol nomor 6 ini, Kepolisian Negara Republik Indonesia juga turut bersama-sama mempercepat proses kepesertaan JKN KIS kepada seluruh rakyat Indonesia. Nah, di saat akhir September 2024 kemarin, kita melakukan evaluasi bersama bahwa masyarakat sebenarnya tidak menjadi sebuah isu karena kita di Aceh ini sudah dalam status universal health coverage. Jadi seluruh masyarakatnya itu sudah terdaftar, sehingga pada saat mengurus SIM itu tidak sebuah menjadi kendala apakah itu tidak aktif ataupun tidak terdaftar, sehingga hanya cukup menampilkan di aplikasi mobil JKN saja, langsung lanjut pada proses berikutnya. Dalam hal upaya yang kita lakukan, kita ya seperti upaya kita pada hari ini, kita nyampaikan kepada sobat JKN semuanya, baik itu berupa media cetak, kemudian media digital, kemudian berupa media televisi, elektronik, dan sebagainya. Nah, sobat JKN, tadi seperti yang telah disampaikan oleh Pak TM Afandi nih, terkait upaya apa ya yang sudah dilakukan nih antar dua lembaga, yaitu BPJS Kesehatan dengan Kepolisian. Nah, di antaranya kita makin tahu nih, informasi sudah disampaikan melalui berbagai media, yaitu baik media massa maupun media promosi lainnya, seperti melalui banner, melalui spanduk-spanduk yang sudah terpasang di kantor kepolisian maupun di BPJS Kesehatan. Kemudian tadi melalui media massa, baik kita sudah melakukan pemberitaan, memberikan informasi melalui media elektronik, media cetak seperti koran, media online. Nah, itu sebenarnya sudah disampaikan secara luas nih kepada masyarakat, agar masyarakat dapat mengetahui bahwa saat ini dalam melakukan pengurusan SIM harus melampirkan kepesertaan JKN aktif. Tapi bukan menghambat ya sobat JKN, tidak memberikan hambatan, namun justru ini memberikan perlindungan. Nah, Pak TM, selain sinergi kita bersama Polri tadi dalam melakukan pengurusan SIM, nah ada nggak sinergi lain nih antara BPJS Kesehatan dengan kepolisian untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat Indonesia nih? Ada nggak, Pak? Sinergi itu sebelumnya ada Perpol nomor 2 tahun 2000, di tahun yang sama, di tahun 2023, namun Aceh tidak menjadi provinsi pilot project untuk implementasi launching daripada pengurusan SKCK. Nah, di tahun 2024 akhir ini, di bulan November, terkait dengan Perpol nomor 2 tahun 2023, itu terkait dengan pengurusan SKCK juga mempersyaratkan kepesertaan JKN aktif bagi pengurusnya. Terkait dengan mekanismenya sama. SKCK itu apa ya? Jangan-jangan sobat JKN ada yang nggak tahu nih Pak, apa itu SKCK? SKCK itu surat keterangan berkelakuan baik. Oke. Tapi C-nya di mana ya?
Oke, saya udah pasti lah ya. Nanti bisa browsing ya Sobat JKN di SKCK. Nah, itu pengurusannya di kepolisian udah pasti Di ya Pak ya. kepolisian Surat ya. berkelakuan baik pada intinya Ya ya pada intinya SKCK. itu ya, surat keterangan baik Oke. untuk melamar pekerjaan Mm-mm. mungkin ya. Oke. Jadi kalau mekanismenya sama Mm-mm. seperti pembuatan SIM tadi, ada proses pengecekan, proses identifikasi, aktif tidak aktif, terdaftar atau tidak terdaftar. Kemudian dalam hal prosesnya tidak terdaftar, maka apa yang akan dilakukan oleh operator pembuatan SKCK sama seperti yang dengan operator dengan SIM tadi. Proses tetap berlanjut. Namun pada saat pengambilan fisiknya, Mm-mm. pengambilan fisik SIM atau pengambilan fisik SKCK itu SKCK. nanti maka akan dilampirkan dengan kepesertaan JKN aktifnya ataupun bagi yang belum terdaftar melampirkan virtual account bahwa sebagai tanda dia sudah terdaftar. Sama sih. Mm. Jadi ada dua Oke. sinergi antara BPJS Kesehatan dengan Kepolisian Republik Indonesia Oke. terkait dengan SKCK dan juga pengurusan SIM. Oke. Nah, itu ya Sobat JKN. Nah, pasti Sobat JKN nih udah mulai mempersiapkan nih jika nantinya mau mengurus SIM, mau mengurus SKCK, sudah harus sedia payung sebelum hujan ya Sobat JKN ya. Hmm. Nah, kita udah panjang lebar nih ngobrolin tentang kepengurusan SIM, kemudian kepengurusan SKCK harus melampirkan JKN aktif. Nah, pasti Sobat JKN juga eh, udah tahu nih mau mempersiapkan apa. Nah, kemudian nih kita minta nih sama Pak TM closing statement terakhir nih sebelum menutup podcast kita pada kesempatan hari ini. Mungkin bisa nih Pak TM berikan closing statement nih untuk pengurusan SIM dan SKCK tadi harus melampirkan JKN aktif. Sebagai peserta JKN KIS, kita sudah melakukan tiga. Tiga itu yang pertama sebagai proteksi. Proteksi itu istilahnya sedia payung sebelum hujan. Jadi istilahnya dengan adanya sebuah asuransi jaminan kesehatan secara sosial, kita sudah memproteksi diri kalau nantinya kita akan mengakses layanan kesehatan baik yang berbiaya kecil ataupun berbiaya besar. Nah, hal yang kedua adalah kita comply terhadap regulasi, terhadap undang-undang, peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan bahwa seluruh masyarakat Indonesia termasuk warga negara asing itu yang tinggal berdomisili di Indonesia paling minimal 6 bulan dalam hal dia bekerja, dia juga wajib menjadi peserta JKN KIS. Okay. Nah, kemudian yang ketiga, sharing. Sharing itu apa? Di saat kita sudah terdaftar sebagai peserta JKN KIS, namun kita tidak mengakses layanan kesehatan, tidak pakailah istilahnya. Namun apa? Segala iuran jaminan kesehatan yang telah kita bayarkan itu digunakan oleh masyarakat yang lain yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Di sini ada namanya sharing biaya. Si sehat membantu yang sakit. Sehingga di saat kita tidak melakukan akses layanan kesehatan, seluruh iuran yang kita bayarkan itu digunakan oleh orang yang sedang mengakses layanan kesehatan. Jadi makanya selain kita patuh terhadap aturan peraturan perundang-undangan, ada sedekah lah kalau kita dalam orang Muslim, iuran yang kita bayarkan itu digunakan bagi orang yang membutuhkan. Okay. Mungkin itu, Mbak Rika. Berarti sama seperti slogan BPJS Kesehatan juga nih Sobat JKM, atau slogannya program JKN ini, yaitu gotong royong semua tertolong ya Pak ya. Nah itu Sobat JKN, makanya penting kita untuk terdaftar di dalam program JKN ini. Jadi untuk kedepannya tuh tidak ada hambatan dalam mengakses layanan kesehatan, termasuk sekarang layanan publik pun sudah harus mensyaratkan kepesertaan JKN. Nah, sekali lagi itu untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat Indonesia. Nah, oke, Sobat JKN, kita sudah selesai nih untuk mengulik atau meng-spill nih mengenai program JKN ataupun program JKN ini yang bersinergi dengan lembaga lain, yaitu khususnya dengan Kepolisian Republik Indonesia. Nah, tentunya sangat memberikan manfaat kepada Sobat JKN, tentunya kepada kami juga memberikan manfaat nih Sobat JKN. Jadi kami memberikan informasi ataupun kebijakan terbaru yang ada dalam program JKN. Nah, terima kasih kepada Pak TM Afandi yang sudah bersedia hadir nih dalam podcast Obras kita. Nah, mudah-mudahan bisa ketemu lagi sama Pak TM di kesempatan podcast berikutnya. Terima kasih Pak TM, sehat-sehat selalu. Nah, Sobat JKN,
Saya akhiri ya podcast pada kesempatan hari ini. Sampai ketemu lagi di podcast berikutnya dengan narasumber-narasumber yang oke pastinya. Nah, sampai ketemu lagi. Bye-bye Sobat Dadah, Sobat DKN. DKN. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh. Terima kasih.